Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Selamat Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Indonesia Maju. Dirgahayu Republik Indonesia. Baiklah anak-anakku sekalian, kelas 11 IPS. Salam jumpa kembali dalam pembelajaran kita jarak jauh pada hari ini. Tadi sudah Bapak absen kelas 11 IPS ya. Nah, sekarang mau kita lanjutkan materi pelajaran kita. Kalau minggu lalu kita sudah mempelajari Kesultanan Aceh, Kesultanan Banten, Kesultanan Demak ya. Sekarang kita mau memasuki materi baru, yaitu Kesultanan Mataram ya. Kesultanan Mataram. Nah, waktu kita belajar kerajaan Hindu-Buddha ada juga kerajaan Mataram. Mataram kuno, Mataram baru, kan begitu. Nah, dalam hal ini tidak ada hubungannya ya. Tidak ada hubungannya. Oke, baik. Kita lihat dulu pertama lokasi ya, lokasi kerajaan dan sumber sejarahnya. Nah, Kesultanan Mataram berada di antara Kali Opak dan Kali Progo yang mengalir ke Samudra Hindia ya. Pada tahun 1586, Panembahan Senopati memindahkan pusat pemerintahan dari Pajang ke Mataram. Ya, dari Pajang ke Mataram. Jadi tahun 1586 Panembahan Senopati memindahkan wilayah pusat pemerintahannya dari Pajang ke Mataram. Nanti kita lihat petanya ya. Nah, kemudian tadi sudah Bapak sampaikan bahwa Kesultanan Mataram Islam tidak ada hubungannya dengan kerajaan Mataram Hindu-Buddha ya. Kebetulan mempunyai nama yang sama. Nah, ini petanya. Ini peta wilayah, daerah, kekuasaan Kesultanan Mataram Islam. Nah, tadi Panembahan Senopati memindahkan dari Pajang, itu di daerah utara ya, utara bagian tengah, pindahkan ke selatan, itu daerah Mataram ya, dari Mataram. Jadi sebelumnya dia di daerah utara berpusat, sekarang dipindah pada masa Panembahan Senopati dipindahkan ke selatan. Nah, kemudian ada itu titik biru atau hitam ya, titik kecil ya. Itu adalah
kota-kota penting, ya, kota-kota pemukiman penting cobanya kan di utara banyak kota-kotanya, Jepara, Kendal, Pekalongan, Tegal, ya. Nah, kemudian di bagian selatan itu Kota Gede, Imogiri, ya, di sebelah timur Kediri lagi. Nah, pada gambar ada itu warna, ya, kuning tua, yaitu wilayah Kesultanan Mataram sebelum 1613, ya, sebelum 1613. Nah, kemudian perluasannya itu wilayah kuning muda, perluasan wilayah Kesultanan Mataram di bawah pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo, ya, tahun 1613 sampai 1645. Sampai ke Madura dia, sampai ke Belambangan, Jawa Timur, ya, sampai ke Priangan, Galuh, ya, Cirebon. Ya. Itulah peta wilayah kekuasaan Mataram Islam. Nah, kemudian kondisi politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaannya. Pada tahun 1625, hampir seluruh Jawa berada di bawah kekuasaan Mataram. Itulah Bung Bapak tunjukkan tadi, ya, dari Jawa Tengah ke Jawa Timur sampai Belambangan sampai ke Cirebon di Jawa Barat, hampir. Kemudian struktur masyarakatnya ada 4 golongan, ya, golongan raja, golongan elit, golongan non-elit, dan golongan hamba sahaya atau golongan masyarakat biasa, ya, ada 4. Nah, terus aspek kehidupan perekonomiannya itu ada 2, bercocok tanam dan maritim, ya, itu pada masa Sultan Agung, ya, pada masa Sultan Agung, bahwa kegiatan aktivitas perekonomian kerajaan Kesultanan Mataram ini adalah di bidang pertanian dan maritim. Ya, boleh kita lihat sekali lagi petanya, ya. Kenapa dikatakan dia sebagai negara kerajaan maritim? Nah, coba ini. Ke utara Laut Jawa, ya. Ke selatan itu Samudra Hindia. Nah, maka di daerah ini, di daerah pertengahan ini antara bagian selatan dan bagian utara itu adalah daerah-daerah pertanian. Disitulah sumber-sumber ekonomi, ya, ekonomi pertanian dari kerajaan Mataram, dan kemudian ditambah dengan dari maritim, ya, perdagangan, perikanan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian pada masa pemerintahan Sultan Agung, ia dikenal sebagai seorang ahli politik, ahli sastra, ahli filsafat Jawa, serta agama. Inilah tokoh Sultan Agung, ya, yang membawa Mataram pada masa kejayaannya. Kemudian ada juga kesalahan anakku, maaf, ya. Ini kerjaan Ternate ini, Ternate. Ya, tadi sudah selesai. Sekarang kita masukilah kerajaan Ternate, ya. Kerajaan Ternate, lokasi dan sumber sejarahnya. Letak Kesultanan Ternate secara geografis berada di Kepulauan Maluku antara Sulawesi dan Papua. Letak tersebut sangat strategis dan penting dalam dunia perdagangan masa itu, ya. Terkenal, ya, bahwa daerah itu adalah daerah strategis, sumber rempah-rempah, ya, sumber rempah-rempah. Nah, inilah ilustrasi tentang kondisi perairan di Kesultanan Ternate. Begitu rame, ya, pelayaran begitu rame, ya, para pedagang-pedagang, ya, yang datang ke Ternate dan mau
pulang dari Ternate, ya. Nah, itulah tentang bagaimana Kesultanan Ternate, ya. Nah, kemudian bahwa kondisi politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan, ya, Kesultanan Ternate mengalami kemajuan baik di bidang politik, ekonomi, dan perdagangan pada masa Sultan Hairun, ya, Sultan Hairun. Kehidupan ekonomi Kesultanan Ternate didukung oleh hasil bumi utamanya, yaitu rempah-rempah, serta kegiatan perdagangan dan pelayaran yang sangat maju. Kesultanan Ternate memiliki andil yang sangat besar terhadap kebudayaan Nusantara bagian timur. Inilah kira-kira bagian kondisi politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaannya. Ternate mengalami kemajuan bidang politik, ekonomi, dan perdagangan itu pada masa Sultan Hairun. Kemudian bahwa sumber ekonomi mereka di Kesultanan Ternate itu didukung oleh hasil buminya, terutama rempah-rempah, dan juga dari kegiatan perdagangan dan pelayaran, di mana pada waktu itu begitu majunya, ya, ramainya perdagangan di Ternate, ya, sehingga pelayarannya sangat maju. Kemudian Kesultanan Ternate memiliki andil yang sangat besar terhadap kebudayaan Nusantara bagian timur. Artinya bahwa Ternate sangat berperan dalam mengembangkan, ya, kebudayaan wilayah Nusantara bagian timur. Nah, bagian yang keenam, Kesultanan Tidore. Lokasi dan sumber sejarah. Secara geografis, Kesultanan Tidore terletak di Kepulauan Maluku. Ternate pun tadi di situ, bukan? Antara Sulawesi dan Papua. Menurut sejarawan Belanda, ya, F.S.A. de Klerk, pada 1334 Tidore dipimpin oleh seorang yang bernama Hasan Shah. Ya, itu tentang raja yang memimpin Tidore sebelumnya. Namun bukan pertama-tama, karena letaknya yang strategis membuat kedua kesultanan ini begitu penting dalam kancah aktivitas, ya, dan lalu lintas perdagangan masa itu. Maksudnya Kesultanan Tidore dan Ternate. Ternate sudah kita bahas tadi, karena memang mereka, nanti kita akan lihat bagaimana posisi letak mereka, letak kedua kesultanan tersebut. Nah, hasilnya juga, ya, penghasil rempah-rempah terbesar, terutama cengkeh, pala. Maka disebut juga bahwa Kesultanan Tidore itu adalah Kesultanan Rempah-Rempah. Kesultanan Rempah-Rempah. Nah, bagaimana kondisi politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaannya? Tidore merupakan kesultanan yang berada di bawah wilayah bagian timur Nusantara, penghasil rempah-rempah di dunia. Sumber rempah Kesultanan Tidore ada di beberapa daerah di Maluku. Terdapat Istana Sultan Tidore yang disebut sebagai Kedaton Kie, dan terdapat benteng Portugis serta seperti benteng Tohula dan benteng Tore. Kenapa ada benteng Portugis? Karena pada waktu itu, ya, ketika Portugis datang ke Indonesia, sempat juga, ya, berkuasa di Kerajaan Tidore, ya, dan bekerja sama dengan Kesultanan Tidore. Nah, sedangkan Ternate, mereka itu bekerja sama dengan Spanyol. Nah, inilah peta kekuasaan Kesultanan Ternate dan Tidore. Ya, Ternate, Tidore, ya, Ternate. Inilah petanya, ya.
kekuasaannya tidak nampak dengan jelas ya. Oke, baik. Kita masuk pada kerajaan Kesultanan Goa Talo. Lokasi dan sumber sejarahnya, pusat pemerintahan Kesultanan Goa Talo berada di Makassar. Kesultanan Goa dan Talo sering disebut dengan sebagai Kesultanan Makassar. Ya, wilayah kesultanan ini sekarang berada di bawah Kabupaten Goa dan sekitarnya. Itulah sedikit gambaran tentang lokasi kerajaan Kesultanan Goa Talo. Nah, kemudian kondisi politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Sultan Hasanuddin menjalin hubungan baik dengan Portugis disebabkan karena ancaman VOC yang hendak memonopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku. Jadi Sultan Hasanuddin itu sebagai sultan dari Kesultanan Goa Talo sudah menjalin hubungan dengan Portugis. Ya. Nah, sudah menjalin hubungan dengan Portugis. Ya. Sementara itu bahwa POC itu melakukan monopoli dagang. Ya. Bahwa semua petani dan pedagang yang ada di daerah katakanlah di kerajaan di Kesultanan Goa Talo ya, harus menjual hasil pertaniannya kepada POC, tidak boleh kepada orang lain, harus kepada orang-orang POC. Kemudian masyarakat Makassar sangat terikat dengan norma adat yang mereka anggap sakral, suci ya. Mereka sangat menghormati norma-norma adat yang mereka miliki. Mereka anggap bahwa adat itu adalah suci, sakral ya. Nah, kemudian Kesultanan Goa Talo kaya akan beras, daging, dan kapur barus hitam. Ya, hasil kebudayaan yang terkenal adalah perahu pinisi Amanagappa yang sudah pernah melakukan pelayaran jauh ya, pelayaran jauh sampai ke Afrika, terkenal itu anak-anakku sekalian. Jadi dari sini itu, dari sinilah para pelaut ulung ya yang terkenal ya, sudah mampu mengarungi samudra luas. Coba bayangkan sampai melakukan pelayaran sampai ke Afrika ya, Samudra Hindia ke Afrika ya. Nah, perahu Fenisi. Sosial budaya, arsitektur termasuk bangunan makam, sastra, kaligrafi, sistem kalender aksara. Politik, pada masa Islam gelar raja diganti menjadi sultan, suatu kata dari bahasa Arab yang berarti penguasa kerajaan atau susuhunan yang kemudian menjadi sunan, juga dari bahasa Arab yang berarti yang disembah atau yang dihormati. Nah, ini artinya kita sudah pelajari itu kesultanan maritim pada masa Islam. Inilah warisannya sekarang yang bisa kita ya, mesti kita lihat ya, dari bidang arsitektur, sastra, kaligrafi, kalender, aksara. Nah, ini sebagai tambahannya. Ini adalah daerah kekuasaan Kesultanan Goa. Ya, terbalik aku nggak apa-apa lah ya. Ya, seharusnya tadi ini pada waktu kita ada peta sumber sejarah dan letak kerajaannya, ini bahkan terakhir kita pelajari kan. Nah, ini dia. Inilah peta kekuasaannya. Itu wilayah di daerah yang merah-merah, wilayah yang dikalahkan atau ditaklukkan. Warna ungu, wilayah yang dijadikan fasal. Warna hitam, negeri berdaulat. Nah, kira-kira demikianlah anak-anakku tentang kerajaan maritim pada masa Islam.
ya pada masa Islam. Maka karena ini sudah kita selesaikan bab 2, maka nanti ada tes uji kompetensi dari bab 2. Maka persiapkanlah dirimu, ya, minggu depan kita ujian kompetensi, ya, dari bab 2 ini, ya, dari bab 2. Nah, itulah anak-anakku sekalian, nanti akan Bapakku juga akan kirimkan tugas, ya. Itulah dulu untuk pertemuan kita untuk pada hari ini. Tetaplah kita semangat, tetap jaga kesehatan, stay at home, ya, jaga jarak, ya, pakai masker, dan selalu kita berdoa kiranya Tuhan segera mendengarkan doa-doa kita supaya COVID-19 ini cepat berakhir. Maka dengan demikian kita akan bertemu di kelas sebagaimana biasanya. Demikian anak-anakku, apabila ada yang kurang nanti akan kita tanya jawab, ya. Demikianlah pertemuan kita, materinya ini demikian. Sampai jumpa, Tuhan memberkati kita semua.